Perkenalkan, nama saya Arsita Sagalang, nomor NPM 22102073, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Kepulauan. Pasti kita selalu mendengar itu kata korupsi, ya kan? Baik, di sini saya akan membahas mengenai sedikit tentang korupsi. Menurut ahli Raizana, korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu corruption, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat istilah tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan melanggar norma-norma agama. Menurut saya sendiri, korupsi adalah tindakan yang menyeleng dari tanggung jawab ataupun penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau lembaga, organisasi maupun negara. Korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan menghancurkan harmoni sosial karena merusak sistem keadilan dan memperbalikkan fakta kebenaran. Jangan ditanya berapa banyak kasus korupsi di Indonesia. Praktik-praktik korupsi pidana yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari diberitakan oleh media massa. Karena praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum. Ada beberapa dampak korupsi bagi masyarakat, yaitu 1. Pelayanan publik dan jasa yang makin mahal. 2. Pemberantasan kemiskinan yang lebar. 3. Akses yang makin terbatas untuk masyarakat miskin. 4. Angka kriminalitas meningkat. Dan yang kelima, biaya ekonomi yang tinggi. Ada kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, termasuk korupsi juga. Contohnya itu 1. Terlambat. Kebiasaan terlambat juga menunjukkan kebiasaan korupsi karena terlambat akan membuat waktu terbuang sia-sia. Padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Contoh yang kedua, tidak mau mengantri. Aktivitas mengantri ini biasanya kita lakukan pada saat hendak membayar ke kasir, mengambil uang di ATM, dan saat mendaftar ke rumah sakit. Tentunya mengantri memiliki tujuan untuk melatih kesabaran dan mendapat giliran sesuai dengan urutan. Dengan begitu kondisi akan tetap kondusif dan tidak merebut hak orang lain. Contoh yang ketiga, bolos kuliah dan titip absen. Ini seringkali terjadi, tetapi sulit dihindari dan kebanyakan pelaku melakukannya dengan sadar. Bahkan masalah titip absen juga dilakukan dengan bersekongkol antar teman. Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Masyarakat yang berintegritas sadar akan bahaya korupsi dan menghindari korupsi akan membentuk lingkungan yang anti korupsi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa peran masyarakat dalam memberantas korupsi, yaitu 1. Pantang terlibat tindak pidana korupsi. 2. Berlatih untuk berintegritas. 3. Melapor tindak pidana korupsi. 4. Perbaikan sistem sehingga anti korupsi. Dan yang terakhir, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Baik, itulah sedikit dari saya dan penyampaian tentang korupsi. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang pas, mohon dimaklumi. Terima kasih.